Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa bitaqwallah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunaikan hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban kita. Mudah-mudahan selalu menjadi menambah amal soleh kita dalam catatan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memulai setelah selesai surat Al-Anbiya, masuk kepada surat Al-Hajj. Surat Hajj, yaitu surat haji. Jumlah ayatnya 78 ayat. Ada juga perbedaan hitungan. Ini hitungan orang Madinah. 78 ayat. Jadi ada yang menghitung 79, 77, 76, 75 karena perbedaan menghitung ayatnya. Yang ayat ini, surat Al-Hajj ini diturun di Madinah sebagian dan sebagian di Mekah. Ada ayat-ayat yang turun di Mekah dimasukkan ke dalam surat Haji. Dinamakan surat Haji karena di dalamnya menjelaskan tentang haji dan kewajiban haji, dan manasik-manasiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang amat besar, amat dahsyat. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada suatu hari yang kamu menyaksikan nanti, barang siapa yang menyaksikan, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, yang mengabaikan setiap yang menyusui apa yang dia susui. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha, dan setiap yang memiliki kehamilan, yaitu perempuan hamil, akan gugur kehamilannya. Wa taranna sukara, dan engkau
melihat manusia mabuk. Wa ma hum bisukara, dan padahal mereka bukanlah mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah maha dahsyat, maha keras. Siksa Allah itu maha keras. Ini surat Hajj ini dimulai dengan panggilan kepada manusia, yaitu terutama kaum musyrik Mekah. Kalau ayat ini turun di Mekah, kalau diturun di Madinah, seruan kepada umat manusia seluruhnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau takwa sudah sering kita bahas. Dengan ta'ittaqu, dari ittaqa. Ittaqa itu asalnya waqa, yaitu memelihara diri. Memelihara diri kita daripada azab Allah, supaya kita tidak terkena siksa Allah atau hukuman Allah, dengan cara melakukan segala yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan ditambah dengan kehati-hatian kita. Jadi ketakwaan kita itu kehati-hatian juga. Ikhtiar. Karena Rasulullah mengatakan al-halalu bayyinun wa haram bayyin. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Yang diantaranya itu disebut mutasyabihat. Maka kita larangan-larangan Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu yang kita jaga dan kita hati-hati supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, bahkan pada hal-hal yang mustabihat, yang tidak jelas. Dan diingatkan sini kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang amat besar. Jadi ada para sahabat atau tabi'in yang memahami zalzalatas sa'ah itu adalah sebelum hancur itu terjadinya hari kiamat, guncangannya, sebagai tanda pada trompet yang pertama. Ada yang mengatakan itu hari kiamat itu sendiri. Hari kiamat sendiri terjadilah guncangan yang sangat dahsyat. Sampai di hari itu digambarkan tazhalu kullu murdi'atin amma arba'. Tidak peduli lagi ibu yang sedang menyusui dengan anak yang disusui. Kemudian yang hamil keguguran. Itu saking dahsyatnya guncangan itu. Dan seorang orang karena guncangan itu begitu keras, maka orang-orang terhoyong-hoyong, terguncang-guncang seperti orang mabuk. Padahal bukan mabuk. Itu kena guncangan-guncangan besar. Nah itu sebagai pengawal awal daripada hari kiamat itu.
Yaitu pada tiupan trompet yang pertama oleh Israfil. Walakinna azaballahi syadid. Jadi mereka bukan karena mabuk, tetapi karena siksaan Allah, itu hukuman Allah itu amat keras. Yaitu di hari kiamat. Jadi terjadinya huru hara hari kiamat. Imam At-Tabari meriwayatkan ketika ayat ini turun di malam hari, ya, maka Rasulullah memanggil para sahabat berkumpul untuk menyampaikan ayat ini. Setelah dibacakan oleh Rasulullah ayat ini, maka semua yang mendengar itu menangis. Diriwayatkan tidak ada pernah satu malam yang banyak tangis selain daripada itu. Begitulah ketakutan, kedahsyatan ayat ini turun, ya, yang diriwayatkan dalam riwayat turunnya ayat ini. Ya, kalau kita sekarang membaca tidak paham, ya, mendengarkan biasa saja. Ya, karena dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi ini adalah gejala pertama hari kiamat. Dan terjadinya hari kiamat. Setelah kena diriwayatkan Israfil itu meniup sangkakala itu 3 kali. Pertama kali itu awal mulanya. Inilah dia zalzalatus sa'ah, yaitu guncangan hari kiamat. Ya. Di situ, ya, setelah terjadinya kekacauan tata surya, ya, matahari tidak lagi terbit di sebelah timur, dia terbitnya di barat, maka muncullah tiupan sangkakala Israfil, maka terjadilah ini. Ya. Kemudian tiupan yang kedua, hari kiamat itu sendiri, yaitu yang digambarkan gunung-gunung berterbangan, manusia seperti kapas. Itu tidak ada lagi itu. Jadi hancurlah bumi ini, ya. Kemudian dia karena ada proses pembentukan kembali, maka terbentuklah bumi selain bumi, ya. Tidak sama dengan bumi yang pertama. Tinggal lagi padang luas yang tak punya apa-apa. Itulah mahsyar. Dan disitulah kita dibangkitkan. Itu dengan tiupan yang ketiga. Ya, ketika Israfil meniup sangkakala yang ketiga, maka bangkitlah semua orang, semua manusia yang embrio itu DNA-nya yang ada di padang mahsyar itu tumbuh kembali menjadi manusia. Sama, karena sama-sama tumbuhnya, sama umurnya, maka sama mudanya. Itulah kejadian hari kiamat yang diingatkan pada kita, dan ini pasti terjadi. Dan keimanan ini wajib kita tanamkan ke dalam hati kita. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia ghairu mu'min, dia tidak beriman, berarti kafir. Jangan diperolok-olok.
Jangan dikatakan itu adalah fiksi masa depan. Ya. Karena sudah dan eh, para ilmuwan pun tidak menyangkal, ya, tidak menyangkal. Memang nanti tata surya kita ini ada umurnya. Cuma kalau menurut para ilmuwan masih jauh, ya. Karena eh, tata surya kita ini sudah berumur sekitar 4 miliar tahun. Ya. Nanti akan ada lagi energi matahari kita ini akan masih bertahan sekitar 2 miliar tahun lagi. 2 miliar tahun itu kalau hitungan kita sebentar atau lama. Artinya kalau itu perhitungan sains, ya itu masih lama kalau diukur dengan umur kita. Tapi bagi Allah SWT, karena katanya itu uh, datangnya tiba-tiba. Jadi satu yang tidak diduga-duga. Ya terutama ketika itu tanda-tandanya ada. Ya. Setelah datang uh, uh, Imam Mahdi, kemudian turun Isa alaihissalam, dan penduduk dunia ini beriman kepada Allah SWT di bawah bimbingan Nabi Isa yang menjalankan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu datang lagi masa yang orang mulai tidak percaya kepada agama dan akhirnya ya, tidak ada lagi yang percaya. Tidak ada lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang semua sudah kaya. Tidak ada orang yang menerima sedekah. Ya. Ketika itu. Dan mereka sudah lupa kepada Allah SWT. Nah, ketika itulah itu terjadinya hari kiamat. Insya Allah sekarang masih banyak kaum muslimin, ya. Jadi yang dikatakan Imam Mahdi ataupun Isa alaihissalam, kalau itu dipahami secara fisik, kan belum sekarang. Kecuali kalau dipahami secara simbolik, ya ada, ya, kena tanda awal juga disebutkan terjadinya perang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, dan itu sudah terjadi sekarang yang sedang berlangsung. Itulah hari kiamat yang digambarkan oleh Allah SWT itu sebagai peringatan bagi kita untuk selalu ya ittaqu rabbakum, menjaga diri kita ya, supaya kita selamat dan tidak terlibat dari huru-hara hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang yang selalu menjaga dirinya, bertakwa kepada Tuhannya, dia nanti tidak akan terlibat dalam huru-hara hari kiamat. Bahkan desis api neraka dia tidak dengar. Ya sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Anbiya kemarin. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengarkan gemuruhnya api neraka itu. Ya. Insya Allah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa dan selamat pada hari kiamat itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada ini. Ya. 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 Ya, ya. Ya, jadi
haji ini mulai dari Nabi Ibrahim yang mengumumkan, dan di sini diceritakan asal usul haji. Wa azin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Ya. Itu secara jelas dan amal-amal manasik-manasik dijelaskan di ada di surat lain, tapi yang menjadi ikon di surat ini adalah haji, dan dinamakan dia surat haji. Itu adalah tauqifi. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang menamakan surat Al-Hajj. Surat haji inilah satu-satunya surat hanya punya satu nama. Dia surat haji. Tidak ada nama yang lain. Ya. Kalau surat-surat yang lain disebut punya nama, ya, nama-nama yang lain. Surah Al-Baqarah disebut juga surat Alif Lam Mim Zalik. Surat Taubah misalnya disebut juga surat Ghafir dan seterusnya. Jadi ada nama-nama lain bagi surat, tapi surat haji ini hanya satu namanya, itu surat haji. Kalau dalam surat Baqarah ada haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi di surat haji ini jadikan ikon bagi suratnya sehingga dia dinamakan surat haji. Ya. 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 Iya, betul. Ya. Tapi di sini lah diapakan apa namanya itu dijadikan sebagai penanda atau ikon dari nama surat ini. Kalau surat Al-Baqarah kena ada yang menjadi ikon yang lain, yaitu Al-Baqarah itu sendiri. Kisah Al-Baqarah yang begitu ajaib, karena itu dijadikan nama surat. Peristiwanya. Sedangkan haji perintah haji di surat haji ini yang pertama turun, kemudian dikuatkan dalam surat Al-Baqarah belakangan. Oleh sebab itu, karena haji itu lebih dulu turunnya daripada Al-Baqarah tentang haji ini, maka haji ini di surat haji ini masalah haji dijadikan ikon dalamnya, jadi penanda, jadi dia makan surat haji. Sedangkan di surat Al-Baqarah adalah penguat yang sudah turun di surat haji. Yap. Apakah ada perintah haji itu di kitab sebelumnya pada Nabi? Kalau dalam kejadian dalam Taurat tidak ada. Ya. Di dalam Injil juga tidak ada. Ya. Tapi Nabi Ibrahim memerintahkannya ya di Mekah. Ya, di dalam itu untuk berziarah ke Baitul Maqdis sudah perjalanan lama ada. Ya. Haji ini kan diwajibkan setelah
Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir kan penduduk Mekah itu sudah melakukan tawaf, bagaimana Nabi Ibrahim melakukan tawaf di Ka'bah. Prosesi lain itu semacam di Al-Mekah itu apakah sudah ada juga sebenarnya atau setelah sejak Rasulullah ini yang baru ada? Iya, jadi pengaturan ibadahnya itu sudah ada di zaman jahiliyah. Sudah ada juga manasik-manasik, cuma itu diganti dengan berhala-berhala mereka. Ya. Jadi doa-doa yang apa itu bukan kepada Allah SWT, karena sudah bercampur dengan kesyirikan itu, maka di zaman jahiliyah sudah ada, ya ada tawaf, orang sa'i, ya. Sudah ada apanya ibadat-ibadat yang seperti itu. Nah, kemudian haji ini ditetapkan sebagai satu kewajiban. Ya, setelah dibersihkan tadi sebut sudah aman, sudah perjalanan, barulah haji itu diwajibkan. Dan Rasulullah SAW hanya sekali menunaikan haji sempat setelah haji diwajibkan. Itulah haji pertama dan haji wada, haji perpisahan. Ya. Sebelumnya hanya umroh. Nah, ada Rasulullah melakukan umroh beberapa kali. Ya. Jadi haji ini adalah syariat Nabi yang sebelumnya, itu syariat Nabi Ibrahim yang dikukuhkan sebagai syariat Rasulullah. Ya, mana dulu? Silakan Pak. Ya. Dalam turunnya ayat ini itu dijelaskan juga bahwa untuk memasukkan Nabi Adam ke 999 orang dalam neraka dan Iya, ya. Apakah ini tanda-tanda bahwa kelipatan itu setiap 1.000 orang 999 masuk neraka, 1 masuk surga? Iya. Kata Rasulullah 70.000 umat akan masuk surga. Tapi setiap orang apalagi 70.000 lagi mengikut. Itu dalam satu riwayat lagi. Jadi ini ya kalau dikali-kalikan, wallahu alam, karena hadis itu tidak menjadi, karena hadisnya ahad ya. Jadi karena ayat-ayat Al-Quran mengatakan qalilun minal akhirin, apa namanya, surat Al-Waqi'ah itu apa ayatnya, Pak? Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi as-sabiqun itu sedikit dari banyak itu dari orang-orang yang awal, orang-orang dulu, dan sedikit dari orang yang akhir. Lalu sahabat bertanya, nanti orang yang datang kemudian berarti itu hanya sedikit yang masuk surga. As-sabiqun itu banyak yang di orang awal,
orang-orang salaf. Sedangkan yang di akhir nanti sedikit. Rasul menjawab, ayat menjawab nanti ashabul yamin. Jadi kita ni yang di akhir-akhir ini namanya ashabul yamin. Ashabul yamin itu sullatum minal awalin wa sullatun minal akhir. Banyak dari orang awal-awal yang termasuk ashabul yamin. Dan banyak juga orang yang nanti di akhir masa kita. Nah, jadi berapa jumlahnya? Ya kalau dipakai hadis ini itulah jumlahnya. Tapi di dalam ayat tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Ya. Kita berpegang kepada ayat ini, pokoknya mudah-mudahan kita termasuk ashabul yamin. Yang nanti jumlahnya banyak, baik yang di awal, yang di salaf maupun khalaf. Banyak. Nanti dekat hari kiamat baru jadi sedikit lagi. Kemudian hilang sama sekali. Ya. Segitulah apanya kira-kira. Berapa jumlah kalau nanti ada hadis-hadis yang mengatakan jumlah umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Ya. Kemudian orang-orang manusia datang kepada para nabi untuk meminta syafaat. Lalu tidak ada para nabi yang dulu itu minta, yang punya hak atau kewenangan kepada mereka untuk memberikan syafaat. Lalu mereka datanglah terakhir pada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad lah yang diberi kewenangan untuk memberikan syafaat. Itulah semua yang diberi oleh Rasulullah syafaat akan selamat. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Sesuai dengan hadis itu ada jumlahnya. Tapi apakah begitu? Ya, boleh kita percaya, boleh tidak. Ya. Karena tidak dijadikan itu sebagai pokok kepercayaan tentang jumlahnya. Ya. Ya. Ya, kiamat kecil. Kan belum kiamat global. Namanya kiamat kecil. Jadi ya seperti itulah gambaran kiamat waktu di Aceh. Tiba-tiba datang orang bermain di pantai. Tiba-tiba air laut surut. Ikan-ikan bergelimpangan. Tahu-tahu datanglah tsunami yang menghantam semua segala sesuatu. Hancur. Ya. Menghancurkan itu dengan air laut yang mengalir sangat kencang, sangat besar dan sangat kencang. Itu bencana alam itu sudah terjadi, bukan hanya zaman kita ini, zaman dulu bencana alam itu sudah ada, gempa sudah ada. Ya, itu umat-umat yang dulu itu dihancurkan dengan bencana alam. Semuanya bencana alam. Hancurkan. Ya, dari Pak Darwin. Iya. Lama lagi.
Hah? Iya, jadi eh, kita percaya itu sudah dekat. Cuma satu kalau dibanding mungkin qarib itu menggunakan waktu yang di sisi Allah. Di sisi Allah itu satu hari itu ada yang 1.000 tahun atau ada satu hari dihitung 50.000 tahun. Nah, jadi dekatnya itu kita tidak tahu. Ya. Kalau diukur, tetapi itu yang pertama. Yang kedua, perhitungan saintis itu hanya perhitungan, perkiraan. Ya. Dengan menghitung energi yang ada di matahari. Jadi dengan menghitung energi yang matahari itu, dengan pengurangannya, penyusutan energi matahari itu dari waktu ke waktu, ya misalnya dalam setahun kita itu dia menyusut sekian ribu per mil gitu, maka dihitung sehingga dapatlah waktu akan habisnya energi matahari. Maka itulah dapat hitungan 2 miliar tahun. Tapi ketentuan Allah kan tidak seperti itu. Ada tafsir Ya, bahwa ilmu tentang kiamat itu hanya pada Allah. iya. Kemudian dirasakan hari kiamat itu apa juga dirasakan oleh yang berada di alam masa. Yaitu orang yang dalam uh, kita ini semua nanti ada di alam barzah, di alam kubur. Nah, kalau yang uh, apa nama yang meninggalnya, matinya dalam kufur, dalam keadaan jahat yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dia akan mendapat siksa alam barzah sampai hari kiamat. Setelah nanti hari kiamat bangkit, mereka tercengang. Nah, inilah rupanya hari kiamat yang dijanjikan itu. Ya. Dan ya, mereka menyesal sekali, ingin dikembalikan biar sesaat ke dunia ini untuk menebus kesalahan yang masa lalu. Tapi apalah, tidak ada lagi kata kembali. Ya. Jadi seperti itu. Jadi juga tergantung amalnya di dunia. Ya. Bagi yang yang tidak beruntung dalam siksaan alam kubur, disebutkan oleh Allah wa azabul akhirah akbar. Azab di akhirat itu lebih besar dari azab alam kubur. Ya. Jadi ayat 40 wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu dulu jangan jadi sebetulnya kiamat itu kan tidak banyak yang kita saksikan. Ya. Bencana dengan kematian seorang manusia. Jadi sebelum kita detik-detik kita berakhir kiamat itu, makanya kita disuruh bertakwa gitu kan. Jadi mana orang yang bertakwa dimudahkanlah dia detik-detik kematiannya, kiamatnya itu. Dan itu ada pula orang yang sudah kan iman takwa itu kan hanya Allah yang mengetahui. Jadi
ada juga orang yang detik-detik kiamatnya itu diberi kemudahan kematiannya dan ada disiksa di akhir-akhir detik kematiannya. Padahal kita dari sekarang sudah disuruh bertakwa, beriman. Nah, jadi apakah kematian itu kan kiamat itu Pak. Jadi kalau untuk kiamat besar teknologinya trompet itu kita ini tidak akan mungkin kita mendengar itu Pak. Jadi ketika kematian kiamat itu ada pada diri seseorang. Maka itu kita disuruh bertakwa beriman. Itu ayat pertama. Yang kedua itu itu perempuan yang menyusui anaknya akan lalai. Itu akan lalai itu kan diakibatkan bencana alam itu tadi. Bencana alam terjadi di daerahnya, dia punya anak sedang menyusui, maka dia lalai dia menyusui. Terus ada yang orang yang mengandung di kuburan gitu. Akan itu yang disebut dengan kiamat. Ya, jadi tadi sudah dikatakan ada kiamat kecil itu kan. Jadi bencana-bencana, kematian itu kiamat kecil. Ya, kiamat besar itu ya akhir daripada dunia ini. Jadi gambarkan di situ. Tadi sudah jelaskan ini zalzalat saat guncangan hari kiamat itu adalah itu proses awal. Ya. Ketika Israfil sudah meniup sangkakala, maka terjadilah guncangan yang dahsyat ini. Ya. Di trompet yang kedua barulah kiamat yang sesungguhnya yang disebutkan gunung-gunung berterbangan. Ya. Kita berterbangan seperti bulu-bulu, ya. Seperti kapas, kal-ihnil manfush. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsum wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Ya, seperti itu. Itu kiamat besar. Bukan hanya sekedar goncangan. Ya, di trompet yang ketiga orang berbangkit. Apakah orang yang dalam kubur itu merasakan? Merasakan, kecuali yang memang dilindungi oleh Allah. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Ketika trompet ditiup, maka memekiklah orang segala makhluk di dunia dan di langit dan di bumi. Ya. Termasuk yang dalam kubur. Ya. Kecuali yang illa man syaa Allah. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah tidak mendengar huru hara kiamat. Ya begitulah, wallahu alam. Semoga kita selamat dan tidak mengalami huru hara kiamat, karena huru hara kiamat itu salah satu azab nanti di akhir zaman, karena di masa itu orang tidak lagi beriman kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tidak kita alami. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.